Setelah sukses menyelenggarakan webinar pertama Bincang Gunandia Janitra Sahabat Difabel Produktif dan Inspiratif pada 12 Desember 2020 yang merupakan kick-off dari rangkaian proyek sosial akselerasi pemberdayaan masyarakat difabel, komunitas penerima beasiswa Lembaga Pendanaan Dana Pendidikan atau LPDP Angkatan 169 PK 169 Gunandia Janitra kembali melaksanakan webinar kedua bertema Bincang Gunandia Janitra Kiat Pengembangan dan Pemasaran Produk bagi Masyarakat Difabel pada Sabtu 19 Desember 2020. Dalam webinar kali ini, PK 169 Gunandia Janitra mengundang salah seorang entrepreneur kenamaan dan perwakilan salah satu marketplace terdepan dan terbesar di Indonesia. Dalam sambutannya, Putri Putih Puspa Asri, Ketua Proyek Sosial PK 169 Gunandia Janitra mengatakan, materi yang diberikan pada webinar kedua ini bertujuan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kepada teman-teman difabel. Putri berharap melalui webinar kali ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman difabel dalam menghadapi persaingan usaha. Sebagai narasumber pertama, Putri Urvani Nadiro, founder Sibotik.id, sebuah brand fashion yang memadukan batik dengan teknik shibori, kesenian kain dari Jepang, terlebih dahulu menceritakan sejarah berdirinya Sibotik.id. Kemudian Putri memberikan penjelasan teknik pembuatan batik dengan teknik shibori. Ia juga memberikan kiat-kiat dalam memasarkan produk kepada peserta webinar yang hadir, salah satunya secara online. Menurutnya, memasarkan produk secara online mempunyai peluang yang sangat besar. Dengan memasarkan produk secara online, dinilai Putri dapat memberikan kemudahan tersendiri, khususnya untuk teman-teman difabel yang memiliki rencana untuk berwirausaha. Sibotik ini adalah sebuah brand yang saya bangun pada tahun 2015, di mana produk tersebut memiliki karakteristik tersendiri, karakteristik yang baru. Jadi produknya itu adalah penggabungan antara teknik batik dengan teknik shibori. Jadi batik ciri khas tradisi kain Indonesia yang digabungkan dengan shibori, salah satu kesenian kain dari Jepang. Oke, jadi batik dan shibori ini keduanya adalah sama-sama masuk ke dalam teknik celup rintang. Pembedanya adalah si alat perintangnya itu sendiri, media perintangnya. Kalau untuk batik mungkin teman-teman udah tahu ya, udah familiar ya, kalau batik itu kita menggunakan lilin panas atau malam sebagai perintang warnanya. Sedangkan kalau shibori itu kita menggunakan media lain, bisa berupa tali, berupa jepitan, berupa ikatan, terus ada juga pembungkus plastik dan lain sebagainya. Jadi menggunakan media-media yang lain. Alat-alat yang digunakan untuk membuat shibori ya, sebenarnya kita contohnya nilon, kemudian ada berbagai jenis penjepit. Penjepitnya bisa penjepit kertas, bisa penjepit plastik, segala jenis penjepit bisa kita gunakan dan efeknya juga akan berbeda-beda. Jadi kita bisa mengeksplor, sebenarnya nggak mesti harus yang sama persis seperti apa yang saya tayangkan, tapi misalkan teman-teman di rumah punya alat penjepit lain, penjepit misalnya untuk jepit jemur baju juga itu bisa dipakai, terus atau mungkin mau membuat penjepit sendiri dari kayu itu juga bisa. Untuk pemasarannya itu adalah via online. Jadi waktu itu karena tujuan utama pemasaran. Jadi waktu itu saya adalah gimana caranya supaya anak muda ini mau pakai tujuan batik, tapi saya adalah nggak kelihatan kuno gitu, tetap kayak keren, tetap modern. Jadi saya membuat tapi desain-desain saya tetap bajunya itu yang untuk sih prinsipnya saya mendesain sesuatu yang saya mau pakai gitu, yang saya sendiri mau pakai. Jadi biasanya justru desain-desain yang saya pakai untuk saya sendiri biasanya itu yang diminati oleh oleh pembeli gitu. Senada, Fardan Zagaramzi, CSR dan Social Impact Associate Tokopedia, menyampaikan bahwa semua orang dapat memulai bisnisnya masing-masing dengan memanfaatkan fitur teknologi marketplace. Menurut Fardan, sedikitnya 143 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Berdasarkan survei Nextrend tahun 2018, sekitar 70% orang Indonesia lebih memilih berbelanja online dibandingkan berbelanja offline.
Dalam kesempatan ini, Fardan pun memberikan tutorial cara membuka toko online di Tokopedia, sekaligus memberikan tips-tips memasarkan produk di toko online. Jadi Tokopedia ini sebenarnya perusahaan teknologi saat ini sebutannya. Jadi kita perusahaan teknologi yang misinya adalah mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Jadi bisnis kami fokus di Indonesia dan produk-produknya semua atau penjualnya itu berada di Indonesia gitu ya. Jadi kita bukan e-commerce yang lintas border. Kita benar-benar semuanya ada dari penjualnya dari Indonesia. Dan kita saat ini sudah 11 tahun, kemarin di bulan Agustus berulang tahun gitu ya. Kita didirikan dari tahun 2009 dan hingga saat ini masih menjadi pelopor untuk transformasi digital. Dan visi kami ini saat ini adalah ingin menjadi super ekosistem gitu. Berat banget bahasanya ya. Jadi super ekosistem itu maksudnya di mana semua orang bisa menemukan, memulai dan menemukan apapun. Kalau bahasa gampangnya palu gada, palu mau gua ada gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ada dan semuanya bisa dilakukan di aplikasi kami yaitu di Tokopedia. Nah, apa aja sih bisnisnya Tokopedia? Tadi yang sudah saya singgung adalah marketplace. Ini yang teman-teman kenal soal jual beli online. Nah, fakta menariknya gitu ya, ini sok-sok menarik banget, padahal nggak tahu nih, udah pada tahu atau belum. Ternyata teman-teman 86,5%, 87% gitu ya, penjual di Tokopedia itu adalah pebisnis pemula. Dan kenapa sih harus toko online? Ternyata ini data terakhir ya, kayaknya ini belum update lagi di tahun 2018. Kurang lebih 143 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Dan 1 dari 5 orang yang menggunakan internet itu berbelanja online. Nah, ini mungkin datanya bisa berubah di tengah pandemi ya, karena kita melihat juga secara internal memang ada lumayan peningkatan gitu ya, orang yang mengakses layanan atau berbelanja secara online. Dan mereka mengatakan, iya saya 70% dari mereka itu lebih seringnya justru berbelanjanya online dibandingkan offline. Nah, sekarang pertanyaannya, terus gimana caranya? Nah, pasti kan teman-teman kalau pengennya nih harapannya, aku pengen diajarin gimana cara iklanin produk gitu ya, atau cara masarinnya lebih luas. Pertama, penamaan produknya harus tepat gitu ya. Ini rumusnya teman-teman, formula nih aku kasih sharing buat teman-teman. Jadi yang pertama itu misalnya terdiri dari 3 sampai 4 kata ada nama produknya buat memasarkan produk online. Yang pertama itu harus ada jenis produknya. Ya teman-teman jual apa nih? Keripik atau kerupuk. Nah itu jangan sampai salah tuh. I sama U beda aja itu bisa jadi beda gitu ya, terbaca oleh algoritma ataupun oleh komputer. Dan yang kedua, kalau misalnya kita jualan gitu, kalau kita datang ke ruko, ayo mbak datang mbak gitu, ini produknya murah-murah gitu kan. Kita suka salesnya gitu atau penjualnya tuh suka menawarkan gitu kan. Rame tuh menawarkan produknya. Nah, sama kalau di Tokopedia sebenarnya bisa teman-teman lakukan dengan video ataupun dengan menuliskan deskripsi produknya yang detail. Maksudnya detail gimana? Jadi benar-benar ditulis deskripsinya produknya itu dengan poin-poin. Kadang kita suka males, yang penting ada fotonya, yang penting ada namanya. Tapi ternyata orang setelah dari foto gitu ya, terus nama, dia akan lihat deskripsi. Gitu. Nah, yang nggak kalah penting ini tips ketiga, harga produk juga nggak kalah penting bersaing karena kita biasanya mama-mama nih gitu kan. Mama-mama kalau belanja juga lihat harga gitu utamanya. Nah, gimana sih supaya bikin harga produk yang bersaing? Sebenarnya komponen kita menentukan harga ini nanti juga bisa dibahas lebih detail ya. Tapi intinya jangan lupa teman-teman ada biaya dasarnya gitu ya, biaya produksinya berapa. Terus biaya iklannya berapa, biaya bungkusannya juga dimasukin. Jadi modal teman-teman jangan cuma modal bikin bahannya doang, modal beli bahan bakunya aja, tapi juga biaya iklannya dan biaya bungkusannya atau packagingnya. Dan teman-teman juga nanti ditentuin tuh labanya mau berapa gitu. Dan itu baru di total, itulah harga jual produk teman-teman. Oke, yang terakhir nggak kalah penting nih teman-teman, itu memasarkan produknya. Tadi sudah punya nama, sudah dideskripsiin, sudah foto, gitu ya, harganya juga udah oke, udah pas, sesuai dengan keuntungan yang kita mau. Sekarang pasarkan. Nah, pasarkan ini sebenarnya ini sesinya tuh satu-satu gitu ya di Tokopedia trainingnya. Kalau kita bahas iklan itu sehari semalam sendiri gitu buat ngebahasnya. Jadi sangat detail dan sangat banyak
fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk produknya lebih terlihat. Webinar ini turut dihadiri sejumlah rekan kerja PK 169 Gunandia Janitra, antara lain Yayasan Percik Insani Bandung, Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Lampung, dan Himpunan Wanita Disabilitas Yogyakarta. Rencananya, rangkaian proyek sosial PK 169 Gunandia Janitra, akselerasi pemberdayaan masyarakat difabel, akan diselenggarakan selama 1 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan.